Hai, perkenalkan nama saya Marianita Liarbuala dengan NIM 234010016 dari Prodi Farmasi Fakultas Sains dan Ilmu Kesehatan Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah Kimia Farmasi Teori dengan materi termodinamika pertama. Sebelum kita masuk ke hukum pertama termodinamika, kita perlu memahami hubungan antara panas, kerja, serta konsep energi dalam. Sama seperti massa, energi dalam juga bersifat kekal, yakni tidak bisa diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Energi dalam juga adalah sifat termodinamika sistem yang mengacu pada energi yang terkait dengan molekul-molekul sistem yang meliputi energi kinetik dan energi potensial. Setiap kali suatu sistem mengalami perubahan akibat interaksi panas, kerja, dan juga energi internal, hal itu diikuti oleh banyak transfer dan konversi energi. Namun, selama perpindahan ini tidak ada perubahan total energi total. Demikian pula jika kita melihat hukum pertama termodinamika yang menegaskan bahwa panas adalah salah satu bentuk energi. Artinya, proses termodinamika diatur oleh prinsip kekekalan energi. Hukum pertama termodinamika juga kadang-kadang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Apa sih hukum pertama termodinamika itu? Jadi, sistem termodinamika dalam keadaan setimbang memiliki variabel keadaan yang dikenal sebagai energi internal atau disingkat E. Antara kedua sistem perubahan energi internal sama dengan selisih perpindahan panas ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi dalam semesta tetap sama meskipun dapat dipertukarkan antara sistem dan lingkungannya. Ia tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hukum tersebut pada dasarnya berkaitan dengan perubahan keadaan energi akibat kerja dan perpindahan panas. Ini mendefinisikan kembali konsep konversi energi. Pertama, termodinamika menyatakan panas adalah suatu bentuk energi dan oleh karena proses termodinamika tunduk pada prinsip kekekalan energi. Ini berarti bahwa energi panas tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi energi panas dapat dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi lain dan dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain. Agar kita lebih memahami tentang pengertian hukum pertama termodinamika, kita dapat mengambil contoh umum seperti mesin kalor. Pada mesin kalor, energi panas diubah menjadi energi mekanik, begitu pula sebaliknya. Mesin kalor sebagian besar dikategorikan sebagai sistem terbuka. Prinsip kerja dasar mesin kalor adalah memanfaatkan hubungan yang berbeda antara panas, tekanan, dan volume suatu fluida kerja yang biasanya berupa gas. Terkadang perubahan fasa juga terjadi yang melibatkan gas ke cair dan kembali ke gas. Berikut persamaan hukum pertama termodinamika. Persamaan hukum termodinamika diberikan sebagai berikut. Dengan rumus U sama dengan Q tambah W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem dan Q merupakan sistem aljabar perpindahan panas antara sistem dan lingkungan, sedangkan W merupakan interaksi kerja sistem dengan lingkungannya. Perlu untuk kita ingat juga yaitu untuk sistem terisolasi, energi atau E selalu konstan. Energi dalam adalah fungsi titik dan sifat sistem. Energi dalam juga merupakan sifat ekstensif atau bergantung pada massa, sedangkan energi spesifik merupakan sifat intensif atau tidak bergantung pada massa. Untuk gas idealnya, energi internal merupakan fungsi suhu saja. Contohnya, suatu gas memiliki tekanan konstan dalam suatu sistem. Ada kehilangan panas sebesar 45 Joule di lingkungan sekitar sistem. Maka carilah energi internal sistem.
Maka kita menggunakan rumus U sama dengan Q tambah W, di mana U sama dengan 45 Joule tambah 450 Joule, dengan besar gaya gerak listrik adalah 495 Joule. Secara umum, jika kita ingin mencari energi dalam yang dilambangkan dengan delta U, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara lingkungan. Kita telah mengetahui menurut hukum bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa segala sesuatu yang hilang dari lingkungan akan diperoleh oleh sistem. Selain itu, area sekitar akan kehilangan panas dan melakukan beberapa pekerjaan pada sistem. Jika kita melihat Q dan W, keduanya positif dalam persamaannya, dan hal ini terutama disebabkan oleh sistem yang memperoleh sejumlah panas dan kerja yang dilakukan pada sistem itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterbatasan hukum termodinamika pertama. Di sini kita akan membahas keterbatasan hukum pertama termodinamika, di mana hukum tersebut menyatakan bahwa setiap kali suatu sistem mengalami proses termodinamika, sistem tersebut selalu memiliki keseimbangan energi tertentu. Akan tetapi, hukum pertama gagal memberikan kelayakan proses atau perubahan keadaan yang dialami di dalam sistem tersebut. Misalnya, hukum pertama gagal menjelaskan mengapa panas mengalir dari ujung yang panas ke ujung yang dingin ketika batang logam dipanaskan di satu ujung dan tidak di ujung lain, dan sebaliknya. Hukum pertama hanya mengukur perpindahan energi yang terjadi selama proses ini. Hukum kedua termodinamika yang memberikan kriteria untuk kelayakan berbagai proses. Hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup. Kerja yang dilakukan pada sistem tertutup merupakan hasil kali tekanan yang diberikan dan perubahan volume yang terjadi akibat tekanan yang diberikan. Dengan rumus W sama dengan min P kali delta V, di mana P adalah tekanan luar yang konstan pada sistem dan delta V adalah perubahan volume sistem. Ini secara khusus disebut dengan kerja volume tekanan. Energi internal suatu sistem meningkat atau menurun tergantung pada internal kerja yang terjadi di seluruh batasnya. Energi internal akan meningkat jika kerja dilakukan pada sistem dan menurun jika kerja dilakukan oleh sistem. Setiap interaksi panas yang terjadi dalam sistem dengan lingkungannya juga akan mengubah energi internalnya. Namun, karena energi tetap konstan, yaitu dari hukum pertama termodinamika, maka total perubahan energi internal selalu nol. Dan jika energi hilang oleh sistem, maka energi tersebut akan diserap oleh lingkungan. Dan jika energi diserap ke dalam suatu sistem, maka itu berarti energi dilepaskan oleh lingkungan. Dengan rumus delta U sistem sama dengan negatif delta U lingkungan, di mana delta U sistem adalah perubahan energi dalam total sistem, sedangkan delta U lingkungan adalah perubahan energi total lingkungan.